أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ingin berbagi pada anak apa ya, berbagi pengalaman nih untuk spirit semangat. Waktu kecil cita-cita apa? Pesantren di Tebu Ireng. Itu cita-cita. Bapak almarhum ketika itu mengatakan tamat SD ke pesantren. Tapi sayang ketika kelas 3 SD ditinggal oleh orang tua. Sejak itu pula kelas 3 SD apa sekolah membiayai diri sendiri. Pulang sekolah apa jualan koran, apa jualan PPS untuk bayar uang sekolah, POMD kalau dulu Pak ya. Kalau ditanya sama kakak sudah bayar uang sekolah, sudah. Siapa yang bayar? Sampai kasih ibu. Ditanya ibu sama ibu sudah bayar uang sekolah, sudah. Siapa kasih uangnya? Kakak. Padahal dari hasil jual koran. Setiap pulang sekolah, selesai pulang sekolah, apa lari ke rumah Kiai Haji Zakoni belajar situ. Kalau anak sekarang istilah pulang sekolah pesantren dulu seperti itu. Sampai di sekolah SMP pun seperti itu. Apa kerja di rumah orang Batak ketika itu promotor tinju Anton Sihotang LSPK dulu. Kerja di rumah beliau. Jadi tukang apa namanya, bersihin rumah. Kemudian suruh ke pasar. Alam hikmahnya apa? Apa tahu bagaimana cara masak? Apa tahu bagaimana cara belanja di pasar? Dia punya anjing. Jadi kalau dia pergi, seluruh kunci rumah diserahkan ke apa? Uang diserahkan ke apa nih? Nanti beli makanan lagi kasih anjing. Apa kerja? Pesantren kerja sampai kuliah, meskipun akhirnya di DO karena tidak boleh jadi aktivis ketika itu kan. Nah, alhamdulillah ya, ketika niat kita benar-benar untuk belajar agama Allah, mencari ridha Allah untuk kepentingan umat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Amin. Yakini itu untuk anak-anak apa? Apa dulu ketika pesantren, tahu nggak ada biaya, nggak ada biaya. Apa pernah berjalan dari Tanjung Priuk berjalan kaki ke terminal Tanjung Priuk kurang lebih jaraknya 25 kilo jalan kaki. Dari Tanjung Priuk mau pergi ke Banten. Ketika itu apa numpang mobil pasir sampai di tol disuruh turun, nggak boleh karena tol. Dikasih uang ketika itu 500 rupiah. Berjalan kaki kurang lebih 2 hari 2 malam. Makan apa? Pohon nanas itu kalau dicampurkan putih, baunya apa namanya kalau kalau haus sudah nggak tertahan, kalau ada sawah ada air, apa minum air? Seperti itu. Alhamdulillah dapat guru apa pesantren di situ belajar. Kalau dulu pesantren salafi khusus mempelajari kitab, nggak ada pelajaran lain. Nanti kalau pagi tidak belajar jadi tukang angke Pak di pasar. Tujuannya Pak untuk beli kitab dulu seperti itu. Boleh katakan alhamdulillah sudah merasakan seperti itu. Cuma amanah yang dibebankan apa? Almarhum orang tua bilang, Yasin, boleh kamu pulang tinggal nama asalkan jangan menggadaikan agama. Makanya ketika peristiwa Tanjung Priuk apa dikasih amanah, diberikan semangat oleh ibu. Kalau kamu untuk kepentingan agama, ibu ikhlas dunia akhirat. Tapi kalau kepentingan untuk mencari jabatan, tidak akan ridho ibu dunia akhirat. Makanya sampai kini jujur aja, ya, apa paling senang seperti itu. Jadi itu anak-anak Pak, yang pertama yang harus Allah pahami ketika belajar menuntut ilmu adalah belajar menghormati guru awalnya. Itu kunci keberhasilan. Sehebat apapun awak, kalau adab kepada guru itu dada, jangan berharap tidak akan berkahi maut. Makanya di dalam kitab manapun, dalam kitab-kitab menuntut ilmu, yang pertama adalah adab kepada guru. Itu pasti pasal pertama ya. Tidak ada pasal lain. Pasal pertama adab menuntut ilmu adalah bagaimana adab menghormati guru. Kalau udah bisa menghormati guru, baru kesana akan mudah. Karena apa? Ridha Allah di situ.
Ya kalau orang tua ridha Allah terletak di orang tua. Kalau ketika menuntut ilmu ridha Allah terletak di ya pada waktu musuh-musuhmu kalian untuk Al-Quran, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kalian. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ketika betul-betul awak belajar Al-Quran, jangan meniatkan supaya saya nanti dapat, tidak perlu. Ya. Pokoknya belajar Al-Quran untuk kepentingan agama, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Apa jujur aja, bukan munafik, siapa sih yang tidak butuh materi? Apa baiklah kurang lebih 15 tahun di luar negeri? Enggak. Benar apa disampaikan oleh Ustaz Aulia Rijal? Dia merasa, aku kan kori, aku pernah jadi juara jadi. Setelah itu, ketika dia berangkat ke Singapura, informasinya cuma 5 menit suruh pulang lagi ke Indonesia. Jadi, memang Al-Quran bisa mengangkat kemuliaan kita, Al-Quran bisa menghinakan kita. Makanya nanti di Yaumul Mahsyar itu dikumpulkan pembaca Al-Quran itu jadi dibagi 2 golongan. Jadi pembaca Al-Quran itu dibagi menjadi 2 golongan. Pertama, Al-Quran yang bisa memberikan keberkahan, Al-Quran yang akan menghinakan. Itu 2 golongan manusia, para pembaca Al-Quran itu dibagi menjadi 2 golongan. Ya, makanya ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah Allah mempunyai ahli di alam dunia ini? Maka, na'am, iya. Malum ya Rasulullah, siapa ahli-ahli Allah itu? Alladzina yaqra'una al-Quran, Masya Allah. Tidak disebut yang lain. Alladzina yaqra'una al-Quran. Disebut orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu dikatakan ahli-ahli yang telah mendapatkan jaminan dari Allah. Jadi apa saja kadang iri melihat anak kok pada hafal Al-Quran sekian banyak. Kenapa saya tidak bisa? Nah disitulah bahan introspeksi bahwasanya setiap kita diberikan kelebihan oleh Allah, tergantung sejauh mana semangat Allah untuk belajar. Ya. Nah jadi untuk anak-anak apa? Yang pertama cobalah belajar adab diajarkan, sangat setuju. Ustaz juga sangat setuju adab. Karena kalau tanpa ada adab rusak, ya rusak generasi. Pertama adab kita kepada guru. Yang kedua bersungguh-sungguhlah yang awak pelajari Al-Quran. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Yakin itu. Tidak akan disia-nyiakan oleh Allah. Apa yakin? Ketika Al-Quran yang kalian pelajari dan kalian yang amalkan, jaminan Allah. Orang bilang ke Amerika tuh enak. Pengen saya ke Amerika. Loh, apa dulu cita-cita? Kakak apa dulu itu pelaut di kapal passenger Amerika Eropa. Apa saya nanya, salju itu bagaimana sih bentuknya? Pengen tuh. Cita-cita tuh, apa doa ya Allah? Sampaikan saya ke Amerika ya Allah, sampaikan saya. Ternyata Allah kabulkan. Allah kabulkan itu. Di awal 85 apa ke Thailand, dari Thailand ke Honolulu, Hawaii, dari Honolulu ke New Orleans baru ke Jerman, ke Belanda, terus berputar. Alhamdulillah. Artinya apa? Ketika kita benar-benar untuk kepentingan agama Allah. Jadi anak-anak apa dosa takut ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita belajar untuk kepentingan agama Allah, kepentingan umat, yakinlah Allah akan menyia-nyiakan itu. Ya perlu tak. Ketika itu bukan hak, jangan coba-coba diambil. Dunia akhirat tidak akan berkah. Dunia akhirat. Oh apa ini punya? Alhamdulillah Allah tuh memberikan kemudahan. Betul tidak? Apa masih ingat benar kok? Ketika pertama kali keluar tablet Samsung, yang pertama kali apa punya tablet? Apa beli? Enggak. Ditelepon oleh wali kota. Apa takut itu menjadi sesuatu yang tidak berkah? Kemana apa tanya? Apa tanya ke Buya Mas Abidin? Apa tanya? Kira-kira itu berkah atau tidak? Kata Buya Masuk, ambil Ustaz, itu halal insya Allah. Apa tanya ke almarhum Buya Muslim Nur, beliau Cina dulu Chio Kim Lai, almarhum baru meninggal. Halal. Apa tanya sempat ketika itu dosen ilmu hadis Yusuf Zal Effendi, bagaimana menurut hadis? Halal. Ketika dikatakan halal oleh para ulama baru dia terima. Artinya apa? Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, ya, sesuatu yang kita miliki itu sepenuhnya sebenarnya
Itulah yang diberikan oleh Allah. Karena yakin kemuliaan itu akan awak dapat bukan ketika awak mendapatkan pujian, enggak. Bahasa orang tua kita, jangan bangga ketika kita dipuji orang, jangan bangga. Apa enggak bangga kok dibilang dipuji, apa takut gitu? Apa paling takut kalau dipuji orang? Kenapa? Karena biasanya kalau awak sudah sering dipuji, gila pujian jadi Firaun. Seperti itu. Firaun kan mesti dipuji, kalau udah dipuji dicampan. Jadi sekali lagi Pak berharap pada anak-anak Pak, yakinlah ketika kalian mempelajari Al-Quran, Allah yang akan mengangkat kemuliaan kalian. Itu kunci. Allahumma amin. Coba kalian dalam doa hatam kan seperti itu. Ya. Yang akan diberikan oleh Al-Quran tidak lain adalah kemuliaan, keberkahan hidup kita. Kalau kemuliaan dan keberkahan hidup, dunia akhirat selamat kawan. Jangan berpikir lagi, desa, saya nggak bisa jadi orang kaya, jangan. Apa saja pernah dulu gitu sama keluarga saudara. Kamu jadi apa? Kamu jadi. Ketika tiba di apa? Kamu jadi apa? Jadi ustaz. Masya Allah. Apa jawaban kakak Pak? Ustaz nggak ada yang kaya. Jawaban apa? Biar nggak kaya tapi berkah. Makanya jujur, mohon maaf, apa nggak bangga kok ketika orang bilang, pernah dikatakan oleh Pak Jamilis, enak dibilang, kenapa mau hidup susah sih? Kalau dia katakan enak. Saya bilang, apa? Itu bukan punya saya. Oh, saya jangan bangga dengan apa yang dimiliki orang lain, tapi bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Itu kunci hidupnya. Jangan bangga dengan apa yang dimiliki orang lain, meskipun itu keluarga kita, tapi banggalah dengan apa yang kita miliki dari hasil usaha kita. Anak-anak apa? Kini, maaf, kalau kalian sudah hafal suratul Fatihah, ya, taruh sampai Al-Ikhlas dengan bacaan benar, banggalah dengan apa yang bisa kalian pahami itu, bukan sekedar menghafal saja. Yang apa yang kalian pahami itu dibandingkan orang yang bisa menghafal 20 juz Al-Quran. Karena kalau sekedar menghafal sekalian gampang sebenarnya. Sekedar menghafal itu bisa Pak. Tapi untuk memahami itu yang dibutuhkan, makanya yang dibutuhkan ini kan bukan penghafal. Kalau menghafal gampang ya. Tapi yang dibutuhkan bagaimana selain kita menghafal itu kita bisa memahami. Makanya istilahnya ada mutu kan gitu, kualitasnya. Ya bukan sekedar menghafal. Banyak pernah bertanya ke almarhum Buya Fahmi Mukhtar. Beliau kan tuh hafal Al-Quran, hebat beliau. Kalau apa khutbah di Masjid Musi Mabur, jam 10 apa sudah tiba di masjid. Meskipun waktu Jumat jam 11:30, jam 10 tiba di masjid. Dari situ mana? Pergi ke rumah Buya Fahmi Mukhtar ini. Selalu diskusi minta nasihat dari. Minta nasihat dari Ahlul Quran. Pernah tanya, Buya, bagaimana untuk bisa menghafal Al-Quran dengan benar? Apa dia bilang? Syaratnya cuma 2. Kaji oleh Ustaz surat Fatihah. Kaji surat Fatihah dengan benar. Ya. Kemudian yang paling utama untuk menghafal dan memahami Al-Quran, yang paling utama itu jaganya. Itu kata dia. Makanya lihat sama adik-adiknya ya, anak-anak, orang yang betul-betul penghafal Al-Quran jarang bicara ya. Jarang tertawa. Artinya apa? Adab tuh. Beda dengan sekedar menghafal. Jadi anak-anak, yang pertama cobalah yakinilah Al-Quran akan mengangkat kemuliaan kalian. Amin. Al-Quran lah yang akan menyelamatkan kita nanti dunia akhirat. Tidak akan ditanya apa jabatanmu di dunia, tidak akan ditanya. Jadi bersungguh-sungguhlah kalian belajar, ya. Yakinilah bahwasanya kalian yang akan mengangkat kemuliaan kalian hanya Allah, bukan makhluk. Amin. Sehebat apapun diri kalian, tidak akan bisa mulia di hadapan sesama makhluk ketika Allah tidak mengangkat kemuliaan kalian. Allah tuh sayang kepada kita. Allah akan memberikan jalan terbaik. Jadi kalau kita untuk kebaikan, tidak usah takut. Untuk kebaikan, untuk tidak usah takut. Jangan mundur satu langkah pun. Apa prinsip hidup dari tukang tinggal nama, asalkan kita tidak menggadaikan agama, itu saja prinsip hidup. Kalau tinggal rumah, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya duniawi.
Apa Bu? Ketika kita mau berusaha, berdoa, berada di jalur yang diridai oleh Allah, semua akan selesai urusan. Betul. Pokoknya yakin itu satu. Nggak usah takut awan nggak makan, jangan takut. Jangan takut nggak makan, jangan takut nggak minum, jangan takut nggak punya apapun. Itu yang akan menggerakkan nanti Allah. Punya prinsip. Berprinsip. Kalau nggak punya prinsip, hidup kita sama juga bau. Ya kalau nggak punya prinsip, hidup kita sama juga bau. Kamar ditarik orang. Harus punya prinsip. Kalau yang iya, dada. Arinal haqqo haqqan wa arinal Bahkan tadi apa? Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal wa arinal batila 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 warzuqna ijtinaba. Itu yang kita. Jadi mungkin ini berharap ke depan anak-anak di sini semua, terutama laki-laki, ya, kalian semua ini menjadi calon-calon imam. Amin. Amin. Calon-calon imam, jadilah kalian sebagai orang-orang yang mampu menjadi contoh, bukan orang yang hanya pandai memberikan contoh. Amin. Apa ingat benar ucapan almarhum? Siapa tuh? Kini saat ini banyak orang yang hanya Zainuddin pandai MZ. dari pelajaran tasawuf itu dicoba dijelaskan untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Masya Allah. Dan ternyata apa? Kata beliau, kunci meraih kemuliaan itu cuma satu. Apa kunci meraih kemuliaan itu cuma satu? Tidak sulit. Tidak sulit, tapi berat. Tanamkan saya satu. Ini tidak sulit tapi berat. Tanamkan saya satu. Sikap muraqabah hidup saya. Itu kunci hidup itu dah. Tanamkan sikap muraqabah, selesai urusan. Tidak ada yang lagi lain. Muraqabah itu merasa yakin apa yang Allah lakukan kok diawasi Allah, itu saja. Kalau itu sudah ada dari kita, insya Allah keikhlasan datang seorang. Ya. Punya prinsip datang seorang. Pokoknya kalian yakini apa yang kalian lakukan, kalian perbuat, kalian ucapkan diawasi oleh Allah. Seperti itu. Ayat terakhir apa ingin ini menyampaikan dia. Dia meriwayat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, pada saat beliau dari Madinah menuju kota Mekah bersama Abdullah bin Dinar. Di tengah perjalanan, ketika mereka beristirahat, bersandar di sebuah batu, ya. Kalau dulu kan gersang, kalau kini udah tanda-tanda kiamat tuh. Kalian dari Madinah ke Mekah, kini sudah banyak perkebunan. Itu yang tadinya gersang bukit, kini sudah menghijau. Itu salah satu tanda kiamat. Nah, jadi ketika sedang beristirahat, dilihat dari kejauhan ada seorang anak pengembala domba menuruni lereng bukit. Ini belajar dari situ. Pada saat anak itu lewat di hadapan Umar bin Khattab, kambing domba itu banyak. Domba di Mekah tidak sama domba di awal. Domba di Mekah ekornya yang panjang. Di sana kalau beli domba itu tidak perlu pakai tali. Kadang dia kakinya di bawah bisa ada kaki model itu. Kalau dipotong dia tidak ngamuk, dipotong tidak ikat loh. Tidurnya pegang, potong lah. Nah, itu beda kambing kalau di domba di siko, yuk mada-mada kan ini. Kalau dipotong lah teriak itu gitu. Nah jadi ketika lewat di hadapan Umar, apa kata Abdullah bin Dinar? Wahai khalifah, lihat domba-domba itu gemuk-gemuk semua bagus. Iya kata Umar. Bagaimana kalau kita beli khalifah? Boleh. Ditanya oleh Umar bin Khattab. Nah, saya ingin beli domba kamu 1 ekor. Kata pengembala ini, maaf tuan, tidak saya jual. Berapapun harganya, tidak saya jual. Semahal apapun, saya tidak jual. Saya berikan uang kepada engkau 500 dinar, nanti engkau beli ke pasar bisa dapat 20 ekor. Maaf tuan, saya tidak jual. Nah itu. Lalu ditanya oleh Abdullah bin Dinar, kenapa engkau tidak mau jual? Tuan, ini domba bukan milik saya. Nah, saya hanya diamanakan mengembalakan domba ini, meskipun tuan saya tidak pernah tahu berapa banyak domba yang saya gembalakan. Tuannya tidak pernah tahu berapa banyak dombanya. Tapi saya menjaga amanah itu. Oh begini sajalah kata Umar. Saya beli domba engkau seharga 500 dinar. Nanti uang itu
engkau masukkan ke dalam saku. Kalau tuanmu bertanya, bilang saja 1 ekor domba telah mati dimakan oleh serigala atau hilang entah kemana, maka engkau akan mendapatkan untung besar dan tuanmu tidak akan tahu. Nah, itu. Tapi apa? Ketika Umar selesai berkata seperti itu, anak itu langsung tegak berdiri menghadap Umar, dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata anak itu? Tuan, kalau Tuan mampu berbicara seperti itu, kalau Tuhan mampu melakukan seperti itu, maka di manakah Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Seorang anak kecil berani bicara seperti itu kepada seorang pemimpin besar. Kalau Tuhan mampu melakukan hal seperti itu, maka di manakah Allah Subhanahu wa taala? Di saat itulah Umar menangis. Dipeluk anak ini oleh Umar, kemudian dibebaskan oleh Umar, ya. Karena ketika itu tuannya orang Yahudi. Dibebaskan oleh Umar, kemudian anak ini diberikan hadiah oleh Umar yang dapat menjamin hidupnya hingga akhir hayat. Masya Allah. Dari kejujuran itulah kunci keberhasilan hidup kita. Makanya kalau sudah ada muraqabah, segalanya aman, selesai dalam hidup kita. Memang ini yang sangat sulit untuk yakin itu sulit, ya. Untuk meyakini kita apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah sangat sulit. Yang kadang kita hilangkan juga. Kita kadang bicara tidak baik, ya. Nah, itu yang sangat sulit. Meskipun itu sulit, ini ya sebenarnya kunci keberhasilan hidup seorang manusia di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Jadi apa ke depan anak-anak, ya. Cobalah berupaya untuk itu, yakini satu hal, bahwasanya ketika kalian mempelajari Al-Quran, Allah yang akan mengangkat kemuliaan kalian. Kalau kami mungkin yang tua-tua hanya sekedar memberikan jalan. Nah, kalianlah yang menentukan jalan itu. Mana yang akan kalian pilih jalan itu nanti. Kami sekedar memberikan jalan, nah ini begini. Tapi yang akan menjadi penentu semua itu adalah diri kalian masing-masing. Jadi mulai saat ini, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho, belajar untuk lebih dekat kepada Allah. Insya Allah ke depan kalian pun akan sukses dunia akhirat. Amin. Allah amin. Jadi mungkin itu ya.